Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja acara di pagi yang indah ini. Yang terhormat Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Dr. Faisal D. Jumadi, MSc. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yang diwakili oleh Bapak Dr. Herna Hendra MM, Kepala UPT Penyuluhan Koperasi Kota Bandung, Bapak Muhammad Ripsianto, SE Direktur Utama PT Aplikasi Cipta Mandiri, Bapak Insinyur Armen Yudi, Co-founder and CRO Koota, Bapak Insinyur Imam Taib MM, Direktur Bisnis Online PT Kornopus Berkat Abadi, PT Kanoba, Bapak Setio Bianto, STMT, Direktur Utama PT Pos Financial Indonesia, Bapak Dr. Tubagus Doni Sapardan, SEMM, Direktur Keuangan PT Pos Financial Indonesia, Bapak Sugianto, SHMH, Ketua Umum Persatuan Pensiun Pos Indonesia, Bapak James Martua Purba, SEMM, Ketua Kopostra, Pengurus Pusat Persatuan Pensiun Pos Indonesia, Tim Koota, Pengurus Kopostra, undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sampurasun. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya di hari yang berbahagia ini, Kamis 2 Juni 2022, kita ikuti bersama acara hybrid webinar launching Koperasi Digital Kopostra, Koperasi Pemasaran Pensiunan Pos Sejahtera dengan tema Digital Tak Kenal Usia. Berikan aplaus untuk Kopostra. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama display sambutan Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero,
Bapak Dr. Faisal R. Jumadi, MSc, dilanjutkan dengan display Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Bapak Dr. Atet Dedi Handiman. Kami silakan. Bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Saya Faisal Rohmat Jumadi, Direktur Utama Pos Indonesia, mengucapkan selamat atas launching Koperasi Digital Kopostra yang diinisiasi oleh para pensiunan pos dengan target market para pensiunan pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk layanan ini selain dapat mempermudah para pensiunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, juga dapat memberikan peluang pengembangan bisnis bagi Kopostra dalam pengembangan agen Pospe yang bekerja sama dengan Posfin. Koperasi digital ini juga telah memanfaatkan platform Pospe untuk pembayaran marketplace-nya dan pengiriman barang dengan menggunakan layanan pos saja. Semoga Kopostra semakin maju, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pensiunan pos Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedi Handiman, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya Koperasi Pemasaran Pensiunan Pos Sejahtera Kopostra dengan tema digital tak mengenal usia. Hal ini sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah terhadap koperasi, di mana koperasi harus bisa beradaptasi dengan era digital menuju koperasi modern. Semoga Kopostra usahanya lebih maju, bisa menjadi soko guru perekonomian, khususnya di Kota Bandung, umumnya di Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, welcome speak dari Ketua Kopostra yang terhormat Bapak James Martua Purba SEMM. Kami silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Sampurasun. Sampai. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara offline. Jadi di ruangan ini sekarang ada bapak-bapak dari Persatuan Pensiunan Pos dan tamu undangan lainnya. Begitu juga di ruang Zoom banyak kawan-kawan kita dari Pensiunan Pos Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini sebetulnya merupakan awal dari operasional dari Koperasi Pemasaran Pensiunan Pos Indonesia. Koperasi ini memang dijalankan secara hybrid, ya. Hybrid artinya online dan offline. Mungkin sering dikenal dengan O2O. Jadi terima kasih. Launching ini kami anggap ini sebagai doa dari kita semua. Semoga keberadaan koperasi yang agak aneh ini ya bisa nanti berkembang mensejahterakan seluruh terutama teman-teman dari pensiunan Pos Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala UPT Penyuluhan Koperasi Kota Bandung yang terhormat Bapak Dr. Herna Herdiana MM. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Sampai. Atur nuhun. Yang terhormat
Direktur Utama Pos Indonesia, yang tentunya pada hari ini beliau juga ada tugas sehingga tadi kita bisa lihat bersama dalam bentuk video ucapan untuk launching hari ini. Yang terhormat Bapak James Purba selaku Ketua Kopostra beserta pengurus, anggota, dan pengawas koperasi yang kami hormati jajaran tamu undangan mitra kerja dari Kopostra. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangkaian acara launching Kopostra, Koperasi Pemasaran Pensiunan Pos Sejahtera Indonesia tentunya pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, tadi kita sudah dengarkan ucapan selamat dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Atet Dedi Handiman, yang hari ini tidak dapat hadir secara pribadi langsung secara offline pada kesempatan ini. Sehubungan permohonan maaf beliau hari ini beliau mendampingi Pak Wali Kota Dinas Luar. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menugaskan kepada saya untuk hadir secara offline di ruangan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Koperasi Pemasaran Pensiunan Pos Sejahtera Indonesia, Kopostra. Hari ini kita patut bangga koperasi yang domisili di Kota Bandung ini dapat melaksanakan launching yang sudah mendapatkan NIK dan badan hukum tentunya Pak Jem ya. Patut bangga di awal memulai kerjanya koperasi launching dengan anggota tentunya seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, di masa era sekarang ini mungkin kita sudah lewat 4.0, tentunya sekarang kita melangkah ke 5.0 tentunya ya. Kita di masa digitalisasi dan mengangkat transformasi digital, koperasi tentunya bergerak tidak secara offline tetapi juga secara online. Apalagi kita mengikuti dari sisi perkembangan, mungkin ini juga disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Jem, bahwa dilaksanakannya launching ini dalam bentuk hybrid ya, artinya online dan offline. Tentunya kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Yang sebelumnya saya juga menghadiri kegiatan seperti ini adalah di para pensiunan PT KAI, ya, PT Pensiunan Kereta Api, itu juga sama, berdomisili dulu di Kota Bandung dan sekarang sudah koperasinya berubah menjadi koperasi nasional karena anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini barangkali yang menjadi patut acuan kita bersama. Namun pesan dari kami tentunya mewakili Pak Kadis dalam bentuk offline-nya menyampaikan beberapa hal kaitan dengan turunnya PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Nah ini sangat penting sekali. Jadi kalau dulu dengan Undang-Undang 2592 persyaratan koperasi ini terdiri 20 orang minimal para pendiri. Nah sekarang dengan PP nomor 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi cukup hanya 9 orang saja kita bisa mendirikan koperasi. Nah ini barangkali karena koperasi tersebar di seluruh Indonesia, ini dapat dikatakan sebagai koperasi nasional. Karena sekarang ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan kewenangan, pembagian kewenangan tugas pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan nasional, ini yang diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, ini terkait dengan bagaimana domisili para pengurus juga anggota. Ini sangat tepat sekali. Dan mudah-mudahan di masa era transformasi digital ini, koperasi yang kami lihat bahwa unit usahanya ada unit usaha simpan pinjam, juga ada bidang perdagangan, marketplace dan lain-lain, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan selain juga bisa melayani para anggota, juga calon anggota dapat masuk seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu bagaimana dari si permodalan anggota, mungkin ini para pensiunan, juga bagaimana pengembangan usaha para anggota lewat koperasi Kopostra ini. Kita harapkan dengan hadirnya Kopostra ini dapat menjadi solusi, apalagi di masa pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, Kopostra akan memberikan jawaban bagaimana anggota para pensiunan ini selain dijadikan sebagai ladang untuk silaturahmi, juga ladang untuk bagaimana di daerah ekonomi yang saat ini kita sangat terhimpit, di masa COVID ini menjadi solusi dalam rangka pemulihan ekonomi. Itu saja dari kami, yang jelas harapan kami koperasi ini tetap bergerak dalam roda-roda rel-rel peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan. Sukses untuk Kopostra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya sambutan Ketua Umum Persatuan Pensiunan Pos Indonesia yang terhormat Bapak Sugianto SH MH. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Dr. Faisal R. Jumadi, MSc. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung atau yang mewakili. Yang kami hormati CO, Founder dan CO Kota, Bapak Armen Yuldi. Yang kami hormati Ketua Kopostra, Bapak James Martua Purba, serta para anggota Kopostra maupun calon anggota maupun pensiunan di Sabang sampai dengan Merauke. Tentunya semoga sehat dan bahagia selalu. Kami atas nama Pengurus Pusat Pensiunan Pos Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirut Pos, kepada Bapak Kepala Koperasi Dinas Koperasi Bandung, pada Bapak Armen yang telah memberikan kontribusi dalam acara launching atau pembukaan Kopostra ini. Alhamdulillah semuanya bisa hadir meskipun dalam online di masing-masing tugasnya masing-masing. Begitu juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada tugas jam 9, biasanya jadwalnya jam 10. Ternyata jam 9 sampai dengan jam 10 belum selesai, sehingga saya terlambat untuk mengikuti launching Kopostra ini. Saya sampaikan selamat kepada Ketua Kopostra, Pak Jim dan jajarannya, yang sudah dari awal menyiapkan segala sesuatunya, perangkatnya, termasuk badan hukum, pembentukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sampai di sini pembukaan atau launching ini tidak boleh berhenti. Ya, karena pembukaan adalah awal daripada mengetahui bahwa Kopostra itu ada. Untuk itu, bersama pengurus Kopostra, saya sampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Bapak dan hadirin yang kami hormati, bahwa Kopostra ini adalah salah satu usaha dari P2 Pos, di mana P2 Pos di dalam tujuannya, di dalam amanat munasnya menginstruksikan, memberikan amanah bahwa P2 Pos ini harus dapat mensejahterakan anggotanya sebanyak 21.115 anggota. Nah, tentunya dengan jalan mandiri. Oleh karena itu, dibentuklah salah satu usaha yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota pensiunan Pos Indonesia. Maka di awal ini tentunya banyak harapan yang akan dinantikan oleh 21.115 anggota tadi. Bagaimana kiprahnya nantinya, tentunya kami sangat mengharapkan bahwa pengurus ini bertindak secara jujur yang utama, kemudian profesional. Itu yang sangat kami harapkan. Oleh karena itu, sudah banyak kerjasama yang sudah dilakukan, tentunya harus ditindaklanjuti, dan terima kasih kepada Pak Dirut Pos yang telah memberikan ruang kepada para pensiunan untuk berkiprah di dalam bisnis PT Pos juga. Jadi kalau kita sebagai
sebagai koperasi pemasaran digital sudah tepat, bahwa di usia pensiun ini kita banyak sekali ruang dan waktu di dalam rumah masing-masing. Oleh karena itu, dengan berbasis koperasi digital, diharapkan 21.000 lebih pensiunan ini bisa memanfaatkan HP-nya masing-masing, kalau tidak ya putranya, itu untuk memberikan kontribusi pendapatan terhadap Kopostra. Salah satunya contoh, sehari-hari kita mesti mengeluarkan pembayaran listrik, PDAM, kemudian pulsa yang setiap hari itu mesti kita pakai kuota dan sebagainya. Nah, adanya Kopostra ini, silahkan tinggal pencet menu Kopostra, di situ semua ada pembayaran. Oleh karena itu, ini sangat dinantikan oleh para pensiunan Pos Indonesia. Tentunya mohon kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung untuk selalu membina kami selaku pengurus yang baru berdiri ini, meskipun sudah beberapa ikut di koperasi. Namun demikian, koperasi digital ini masih baru di dalam lingkup para pensiunan ini. Mulai itu mohon pembinaan yang tidak pernah lelah kepada kami. Kepada Bapak Armen, terima kasih sekali Pak Armen, yang mana telah membantu kami. Semoga kerjasama yang baik nanti harus kita teruskan. Itu saya kira dari saya, dan tentunya terima kasih kepada anggota koperasi yang ikut di dalam webinar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih demikian tadi atas sambutan penutup dari Ketua Persatuan Pensiunan Pos Indonesia Ketua Umum. Dan berikutnya marilah kita memasuki webinar dan paparan pertama dari Kopostra yang akan disampaikan oleh Bapak James Martua Purba. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih. Kembali lagi selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak-Bapak di seluruh Indonesia, terutama teman-teman kami dari pensiunan Pos Indonesia, begitu juga undangan-undangan kami yang pada saat hari ini barangkali ikut memonitor dan bahkan mungkin mendoakan kita pada acara yang berbahagia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa judulnya digital tak kenal usia? Ya karena memang digital itu sekarang sudah merambah ke segala macam usia, ya, segala macam umur gitu. Jadi baik, next kita langsung ke ini materi yang slide pertama. Ini kelihatan slide-nya ada yang ini nih kok. Next, ya langsung ya. Siapa bilang usia pensiun itu gaptek? Nah, ini siapa bilang? Nggak ada yang bilang sebetulnya, ya kan? Mungkin umum aja mengatakan itu. Kalau setiap hari kita itu, terutama yang pensiunan, kita bicara pensiunan dulu ya, karena ini agak aneh memang pensiunan kok main digital katanya. Tapi saya yakin memang hampir semua kita, kalau kita lihat grup-grup dan sebagainya ya, itu penuh dengan sebenarnya kita udah berdigitalisasi, berdigital gitu. Ya, jadi tiap hari WA, barangkali sudah ada bisa belanja online, ya. Nah itu menjadi salah satu alasan kenapa koperasi senior ini pensiunan ini bisa masuk digital. Saya yakin sebenarnya bisa gitu ya. Kalau kita lihat sensus penduduk dari 270 juta orang di penduduk Indonesia, pensiunan itu masuk kelompok baby boomers namanya. Ya, baby boomers. Kita lihat di situ jumlahnya cukup besar. Tahun 2022 ini bisa mencapai sekitar 15%, ya. 15% kali 270 juta itu 40 juta orang. Ya, pensiun pos tadi ada 21.000. 21.000 persekian itu dapat persennya. Nah, keyakinan itu ya, usia itu kenapa kita yakin bahwa ini juga bisa berjalan? Pertama memang karena karakter orangnya pensiunan itu udah sangat matang ya, yang ditempa oleh keadaan yang sulit gitu, keadaan sulit ya,
kesulitan macam-macam lah. Gitu. Kemudian kuat dalam memegang tradisi, itu ciri-cirinya ya, tradisi adat istiadat, ya, santun segala macam ya. Kemudian cenderung, ini dia, ini bikin tersinggung nih, kolot gaptek katanya. Itu saya nggak setuju itu, ya. Kalau anak muda bilang, anak saya bilang itu kolot gaptek, saya bilang buktinya saya nggak gaptek, saya bilang. Jadi itu apa namanya, nggak seluruhnya benar. Kemudian memang katanya tidak suka kritik gitu loh. Prakteknya sekarang itu banyak yang senang dikritik, walaupun kritik itu kadang-kadang mungkin pertengkaran ya, tapi di medsos itu. Tapi kalau di sebuah komunitas saya pikir hal seperti itu bisa diatasi. Kemudian itu tadi pekerja keras dan pantang menyerah. Nah itu salah satu ya. Nah sekarang kita lihat anak-anak kita, anak-anak cucu kita, ya mereka itu berkembang secara, jadi hadirnya internet sekarang itu mereka tumbuh cepat, instan, ya. Smartphone pengguna tiap hari di Indonesia itu 45 jam rata-rata penggunaan handphone, ya. Apakah termasuk pensiunan? Tapi itu rata-rata. Ya, kemudian hadirnya internet tentu saja yang membuat semuanya berubah. Kemudian anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini juga itu ambisius, memiliki jiwa entrepreneur. Ya, nggak mau jadi PNS, itu banyak juga nggak mau jadi PNS ternyata, jadi pengusaha. Ya. Kemudian percaya diri, ya, tidak anti kritik. Kenapa tidak anti kritik? Karena suka bercanda. Jadi kadang-kadang yang gampang tersinggung kalau bercanda itu nggak tersinggung dia. Ya. Kemudian cenderung konsumtif. Nah ini dia, konsumtif lawannya produktif. Ya kita lihat jumlahnya ya, keyakinan kita bahwa usia pensiun itu saya nggak setuju kalau dikatakan gaptek. Next. Ya, nah ini sebelum kita harus memahami basic dari sebuah koperasi itu. Sini ada Pak KUPT ya. Kita harus lihat sejarah bahwa koperasi itu dasarnya sebenarnya kekeluargaan. Ya. Jadi hubungan yang istimewa pada koperasi itu. Jadi Bapak pendiri koperasi, Pak Dr. Muhammad Hatta inilah dianggap jadi Bapak Koperasi Indonesia. Dia percaya, kita harus lihat dari sini. Ya, dan pemerintah juga sekarang udah merubah. Dimudahkan ini koperasi. Tadi ada PP nomor 7 Pak ya. Betul, saya juga baca itu Pak ya. Ketua koperasi harus baca itu Pak ya. Omnibus Law sekarang memudahkan kita. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita kalau koperasi nggak kita kembangkan dengan baik. Next. Slide-nya nggak banyak ini, tenang aja ya. Ada 5 program koperasi di kita. Ya saya nggak mengatakan di Indonesia ya. Ya. Nomor 1 itu adalah user management. Ya, jadi pengguna termasuk anggota lah itu. Ya. Artinya anggota banyak tapi nggak produktif. Kemudian yang kedua itu transparansi. Itu masalah transparansi. Koperasi-koperasi yang konvensional itu kan sering, kalau nggak ada RAT Pak, itu berarti transparansi nggak ada kan gitu ya. Wajib koperasi itu melakukan RAT. Di Indonesia ada 120.000 koperasi. Jadi kebetulan saya mendalami ini Pak Herna ya. Jadi saya belajar, riset dan sebagainya, baca dulu ya. Saya malu jadi ketua koperasi kalau nggak punya pengetahuan gitu ya. Tapi saya memang sudah lama bertertarik di koperasi. Nah ini kemudian yang ketiga itu ada masalah teknologi. Jadi teknologinya rata-rata kita old text. Ya, jadi teknologi yang katakan memang komputerisasi bukan digitalisasi gitu ya. Udah pakai komputer, udah pakai Excel, pakai Word, bisa PowerPoint, itu sebenarnya tidak. Karena itu dia tidak menjangkau yang lebih luas. Dengan digitalisasi jangkau lebih luas ya. Ini hanya pengetahuan aja. Kemudian yang berikutnya itu adalah business sustainability. Jadi koperasi itu seolah-olah, nah sekarang berkembang. Ya, yang paling dikenal koperasi itu simpan pinjam. Ada 5 jenis koperasi. Nomor 1 produksi, konsumsi, jasa, pemasaran, simpan pinjam. Gitu Pak ya. Nah, ini koperasi ini kita pemasaran. Nah, simpan pinjamnya ada enggak? Pasti ada simpan pinjamnya. Itu bisa ditambahan. Lalu yang kelima, ya geser dikit ya, accounting skill. Nah, accounting ini penting. Sekarang ada sistem yang disiapkan nanti oleh partner kami. Nah, sebelumnya saya ingin beritahu bahwa yang namanya Koota itu ya, PT Aplikasi Citra Mandiri adalah partner dari Koota. Kebetulan namanya sama, awal depannya K. 1 Koposra, 1. Jadi kita berteman ini, kolaborasi. Aplikasinya, accountingnya itu nanti disediakan. Jadi ada istilah sharing capacity ya di teknologi itu. Kalau kita jangan kuasai semua, kita berbagi-bagi, bagi-bagi rezeki.
bersyariah gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kalau kita lihat di sini ya, ketika penghasilan gaji tidak mencukupi, ini agak sensitif ini. Kemana larinya pensiunan pegawai itu? Ke koperasi kan? Koperasi larinya. Itu apa namanya? Second apa istilahnya itu ya? Plan B-nya itu selain koperasi gitu. Saya juga begitu. Gak ada duit dulu koperasi. Ya, nah coba kita rubah nanti ininya. Nah, next saja, next. Berikutnya. Nah, ini koperasi digital versus bank konvensional. Inilah salah satu yang menarik, kenapa koperasi digital ini harusnya berkembang cepat. Ya, bank konvensional itu nggak sama dengan bank digital ya. Itu tidak sama. Bank digital itu murni digital. Kalau bank konvensional itu perbankan yang menggunakan teknologi digital, tapi bukan bank digital. Nah, itu bedanya. Ya, coba kita perhatikan itu. Apa kelebihan koperasi ini? Pertama, kita cukup 9 orang tadi mendirikan koperasi itu. Tapi harusnya koperasi yang ideal itu adalah koperasi yang basisnya anggota, bukan basisnya modal. Nah, banyak koperasi basisnya modal. Kalau di kita, di pensiunan pos ini, P2 pos ini, lebih cocok basisnya anggota. Basisnya anggota. Jadi uang yang nggak terlalu besar, kita kumpulkan, jumlahnya makin besar. Kalau koperasi yang basisnya anggota, itu pendirinya sedikit. Katakan 9 orang. Dia nggak ada niat untuk menarik anggota. Ya kan? Tapi dia lebih berniat meminjamkan, gitu, contohnya. Kemudian koperasi ini yang membedakan juga dengan bank nanti ya. Ini bukan meng-head on-kan dengan perbankan ya. Anggota koperasi kalau punya uang 100.000, ya kan, akhir tahun bisa lebih dari 100.000 dapatnya ya. Nah, kalau di perbankan bisa lebih apa namanya? Karena banyak biaya itu, ya, administrasi gitu lah. Itu aja bedanya ya. Kemudian coba kita lihat ya, di sebelah kiri itu, sekarang perbankan itu pada menutup karena teknologi informasi dan digital ini berkembang pesat, banyak cabang-cabang bank itu ditutup, dikurangi dan segala macam. Karena apa? Semuanya bisa di remote. Nah, koperasi juga begitu. Tanpa bikin cabang di mana-mana kita akan punya cabang. Ya, karena ada teknologi digital. Next. Nah, ini dia, Bapak-bapak sekalian. Saya dari selalu ada pertanyaan, Pak, kami ini pensiunan Pak, Bapak taruh digital itu pakai aplikasi. Waduh, nggak bisa Pak saya Pak, ya kan? Apalagi murni digital Pak. Nah, saya ingin katakan di sini bahwa Koposra ini dioperasikan secara hybrid. Hybrid itu artinya kombinasi 2 atau lebih jenis kegiatan ya. Nah, jadi kita di sini, makanya saya tunjuk gambar itu yang konvensional ada kantornya, yang sekarang kita kumpul ini. Nah, ini kantor yang heritage. Tadi teman-teman dari kota bilang, wah ini tempatnya adem katanya. Adem tapi walaupun di old fashion, ya, tapi tenang di sini gitu loh. Ya, di sinilah kita berkumpul. Konvensional, ada kantornya, ada pelayannya, ada petugasnya, ya kan? Nah, ada yang nyatat-nyatat, itu masih. Jadi konvensional itu masih tetap ya. Tempat kita ngumpul juga nanti di sini silaturahmi, ya kan? Nah, jadi pendaftarannya juga bisa dilakukan pakai formulir juga ada, pakai formulir. Yang dicetak juga ada. Nah, kemudian kita juga melakukan layanan secara apa namanya digital ya. Jadi ada aplikasinya. Aplikasinya akan tersedia ya. Yang pertama, nah gini nanti, ini aplikasinya ada 2 ini. Bukan 2, sebenarnya 1 ya. Tapi mulanya kita dari web. Setelah dari web kita masuk ke Android atau Play Store. Ya, jadi web dulu koposra.id. Ya, pendaftaran, transaksi, bayar listrik sebagian ada di situ nanti. Next. Kelamaan saya di sini ngobrolnya ya. Nah ini satu lagi, koperasi Koposra itu sebenarnya bukan koperasi simpan pinjam, ya, tapi dia adalah koperasi pemasaran yang ada simpan pinjamnya, gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir bapak-bapak ya. Koperasi itu ada simpan pinjam, kalau nggak ada simpan pinjamnya itu nggak koperasi namanya, nah, gitu ya. Tapi simpan pinjam itu digunakan apa? Untuk produktif. Sekarang kita bisa bisnis online dan sebagainya. Next. Nah ini dia, coba kita perhatikan di sini. Jadi nanti ini sebagai apa namanya visualnya ya, ada mobile Koposra, ada yang Android. Ya, mobile Koposra ini dibuat oleh kita, ini Pak Rohman ya, Pak Rohman salah satu otak di balik Koposra ini dan timnya. Ya, kita buat dulu dengan website. Jadi daftarnya gampang di sini. Nanti kita ada transaksi, kita geser ke Androidnya, nama-nama sama-sama Koposra gitu, ya. Nah, karena di sebelah kanan itu yang Androidnya itu simpan pinjamnya di situ.
simpannya di situ, pinjam di situ, transfer uang di situ, beli pulsa apa segala macam juga di situ. Tapi awalnya kita mulai dari website. Nah, sampai sekarang itu ada sekitar 70-an yang sudah mendaftar dan menjadi anggota. Kita belum launching, sudah banyak kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa bertambah. Next. Nah ini faktor, ya next saja, next. Ini nanti di next. Wah ini kayaknya ada yang salah kemarin materinya ini. Next. Nah ini Pak, peraturan pemerintah yang tadi, Pak Herna ya. Jadi di koperasi kita ini ya, itu yang namanya produk komoditi yang dijual ada. Contoh salah satu yang sudah masuk di kita itu jual bawang goreng, itu dari pensiunan kita. Bawang goreng itu dipesan di situ. Nah bayarnya pakai postpay, bayarnya pakai rekening bank juga. Ya. Nah UMKM sekarang dipermudah. Ya soal perizinan di koperasi itu simpel sekarang. Saya terima kasih kepada dinas koperasi ya, kita ngurusnya itu kemarin cepat banget gitu loh. Selesai semua, yang penting persyaratan dipenuhi. Ya, next. Berikutnya, aduh ini next, ini kayaknya materinya salah. Mana? Next. Nah, ya. Nah, udah ini aja ini. Saya mau dibawa kemana ini Koposra ini? Ya, mau dibawa kemana ini Koposra ini? Ada yang namanya ekosistem digital. Ekosistem digital ya. Ekosistem digital itu keterhubungan dari sebuah aplikasi digital ya seperti Koposra ini dengan lingkungan bisnisnya. Nah, contoh hari ini ya, kita itu dengan Postpay ya, dengan Pos Aja, Posfin, BNI 46, Kota dan sebagainya. Kita terhubung secara sistem. Jadi bukan karena PKS gitu, tapi karena sistemnya. Mungkin teman-teman ya yang sudah berkecimpung di teknologi, kita menggunakan teknologi namanya API, Application Program Interface. Nah, itu sekarang sudah simpel deh gitu. Simpel, tinggal kayak jembatan itu ya kan. Ya, kalau mau terhubung kita terhubung. Ya, mudah. Nanti Pak Rohman ini akan menjelaskan ya. Pak Rohman dan nanti Pak Kripsi juga yang dari tim teknis ada demo. Nah, jadi saya ini nggak usah panjang-panjang cerita ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bermaksud mengajari ini karena banyak juga teman-teman yang sudah berkecimpung di sini. Saya hanya ngasih mindset ya. Jadi kita sebenarnya bisa berubah. Next, barangkali slide terakhir ya. Ya ini ekosistem digital yang benar itu yang ini gitu ya. Next, satu lagi. Yang terakhir terus. Ini ada penempatan yang kurang pas ini kemarin nih. Next. Aduh terus. Aduh terus. Ya terus. Mohon maaf Bapak-Bapak ya. Ini ada nggak yang terakhir? Slide yang terakhir. Ini tadi harusnya mana? Yang terakhir terus. Ya next. Nah ini. Nah, ini judulnya bukan coming soon sebenarnya ini. Judulnya ini sebenarnya bahwa dengan kondisi literasi digital kita yang semakin baik di kalangan pensiunan pos, ya, kemudian mindsetnya kita akan nanti berubah, ya kan, maka koperasi digital ini di mana-mana nanti akan bisa dijalankan, ya. Nah ini ada nanti buku yang akan terbit 2 bulan lagi lah, ya. Penulisnya di sebelah kiri itu ya. Jadi ada transformasi digital koperasi, itu gampang, ya. Nah, kita harus mengatakan gampang dulu mindsetnya gitu. Karena langkah-langkahnya cuma 6. Ya, kita ubah digital mindset kita, ya. Digital mindset artinya pola pikir kita terhadap teknologi. Karena setiap hari sebenarnya kita sudah menggunakan ini. Ya, sudah menggunakan ini. Jadi nggak ada masalah lagi. Nanti semua transaksi, semua apapun bisnis itu ada di sini. Ya, saya pernah mendengar statement dari Bank Indonesia bahwa transaksi digital itu akan diamankan dengan berlapis-lapis keamanannya. Ya, jadi koperasi maupun perbankan nanti juga akan di backup, gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja bisnis model ya. Nah, jadi bisnis model koperasi ini nggak perlu kita rubah, tapi kita sesuaikan aja mengadaptasi yang ada sekarang. Lalu yang ketiga harus ada timnya. Di Koposra itu ada timnya, walaupun kecil ya. Nah, walaupun kecil dan pensiunan pula gitu ya kan, nanti digabung sama yang muda-muda nanti ya. Nah, itu menjadi agent of change. Lalu yang keempat, ya harus ada platformnya. Seperti platformnya itu nggak usah bangun sendiri, ya ajak teman kolaborasi seperti Kota atau yang lain nanti ya. Itu sudah jadi dia, ya tinggal dijalankan. Lalu evaluasi. Setelah evaluasi baru masuk ke pasar, go to market. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita dalam rangka go to market.
Udah langkah ke-6 kita ini ya, go to market. Jadi terutama di internalnya pensiunan. Mungkin itu udah akhir dari paparan saya ini ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang ya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua pihak ya. Terutama tentu saja PT Pos Indonesia melalui Pak Dirut yang saya sudah ketemu kemarin itu ya. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Koposra itu adalah sejalan dengan apa yang dilakukan PT Pos Indonesia. Pos Indonesia itu melakukan transformasi digital. Koposra juga melakukan transformasi digital, ya. Transformasi digital yang dari Koposra ini barangkali from 0 to 4.0, langsung ke nomor 4 kita. Ya kan? Nah, sementara di PT Pos Indonesia saya pikir sudah banyak pakar-pakar di sana. Jadi ini sejalan. Jadi mohon dukungan semua pihak baik internal PT Pos maupun Bapak Ibu pensiunan PT Pos Indonesia dan keluarganya. Ya, saya percaya kita ini semua bisa menjalankan ini. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak James, dan berikutnya kita langsung saja paparan tentang Koota yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Armen Yudi, Co-founder and CRO Koota. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak semua, baik yang hadir on-site ya di tempat ini, dan juga Bapak-bapak yang online, Bapak dan Ibu online yang ada di seluruh Indonesia tadi Pak James Purba bilang ya. Sebelumnya perkenalkan saya Armen dari Koota. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, Koota itu apa? Jadi Koota itu adalah penyedia aplikasi digital koperasi Indonesia, gitu ya. Nah, kalau dilihat judulnya kita bertemu hari ini, seminar pagi hari ini, digital tak mengenal usia. Itu idenya Pak James. Saya bilang, Pak, luar biasa Pak judulnya Pak, gitu ya. Ini sangat relevan dengan Koposra yang merupakan koperasi untuk para pensiunan PT Pos ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita bicara digital dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir, baik yang di sini maupun yang online. Saya bisa bilang banyak sekali yang hadir pasti bukan generasi milenial, yang saya akan sebut sebagai selenial, seniornya milenial, gitu ya Pak James ya. Nah, saya mau cerita juga seputar digital. Jadi pasti Bapak Ibu ini ingin tahu ya digital itu seperti apa, gitu ya. Apakah kalau kita lihat ilustrasi itu baby boomers gitu ya, apakah bisa berdigital gitu ya, dan apakah milenial bisa ikut berkooperasi. Nah, jadi kita semua Bapak Ibu, kita semua saat ini sudah masuk ke era digitalisasi yang sangat masif. Di depan kita sudah terpampang ekosistem digital yang sudah sangat besar, canggih dan masif. Tapi Bapak Ibu tahu itu belum seberapa. Kedepannya akan sangat masif, gitu ya. Kita sudah dengar digaung-gaungkan ada yang namanya metaverse, gitu ya. Sekarang kita sudah lihat blockchain. Dengan adanya pandemi kemarin banyak sekali kebutuhan baru, masyarakat baru yang terjadi. Kebutuhan kita berubah dengan new normal. Dan juga kita lihat tadinya masyarakat umum yang awam terhadap trading misalnya ya, di pandemi ini banyak sekali yang akhirnya ikut-ikutan melakukan trading. Nah, hal-hal ini yang harus kita adaptasi gitu, apalagi untuk koperasi. Bapak Ibu, koperasi kita saat ini kalau kita bicara, saya tidak bicara hanya saat ini, tapi dari 2018 saat saya dipanggil oleh salah satu pakar koperasi Indonesia, itu sudah dinyatakan koperasi kita banyak sekali yang kalah bersaing di ekosistem digital. Karena pasti secara mindset untuk masuk ke ekosistem digital itu butuh biaya yang sangat mahal. Koperasi rasa-rasanya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi beliau waktu itu bilang ke saya, Pak Armen, sudah saatnya orang IT seperti Pak Armen ini menoleh ke koperasi. Nah, begitu saya juga ingat saat itu saya pernah bicara dengan salah satu perusahaan besar
asing yang membantu negaranya untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM-nya untuk masuk ke Indonesia. Minta difasilitasi untuk ketemu dengan koperasi dan UMKM. Cuma saya berpikir, wah kalau begitu berarti kalau dikasih ke asing lagi, kapan ekonomi kerakyatan kita ini bisa merdeka gitu ya. Jadi kami akhirnya saya bersama teman-teman membangun yang kami sebut kota gitu. Bapak Ibu, di ekosistem digital saat ini kita sudah melihat banyak sekali bisnis baru dengan cara berkompetisi baru, dengan cara pemasaran baru sangat masif, dan itu menggantikan bisnis model lama yang sudah sunset lah gitu ya. Jadi untuk survive, organisasi itu harus berani berubah menjadi sebuah organisasi yang digitize. Kalau kita lihat survei kemarin ya, tahun kemarin itu ternyata 97% organisasi di dunia itu mempercepat proses digitalisasi mereka. Nah, ini perlu juga kita lakukan di koperasi kita. Koperasi sebagai organisasi harus adaptif terhadap perubahan ini. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ada dua hal yang harus dilakukan para penggiat koperasi. Pertama adalah melalui cara berpikir. Jadi para penggiat koperasi harus berani berpikir ke depan, melihat apa yang ada di depan, melihat teknologi yang tersedia. Gitu ya. Yang kedua, penggiat koperasi harus berani berpikir cross. Tidak hanya di dalam lingkungan koperasi, tapi harus menyilang ke lingkungan luar. Karena ke depannya itu nggak ada lagi boundaries, nggak ada lagi batasan antar bisnis gitu ya. Nah, yang ketiga, koperasi harus yang kedua, koperasi harus berubah bisnisnya. Harus memasukkan kebutuhan baru masyarakat baru tadi ke dalam line bisnis koperasi itu. Bapak Ibu, saat ini kita punya kebutuhan baru masyarakat baru yang kita semua sama-sama tahu. Pertama, kita dipaksa oleh pandemi kemarin, kita punya kebutuhan baru. Apa? Kita sekolah online, bekerja online, belanja online, dan yang sudah lama terjadi sebenarnya kita nggak sadari kebutuhan baru kita adalah bertransaksi digital. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan baru yang harus didefinisikan oleh koperasi, masuk ke line bisnis koperasi, sehingga bisa dimanfaatkan sebelum hal tersebut bisa dimonetize oleh para globalis, kapitalis, perusahaan multinasional yang melihat pasar dinamis di Indonesia gitu. Nah, jadi kami akhirnya membangun suatu sistem nih. Karena tadi pakar koperasi itu melihat saya sebagai orang IT yang sudah berpengalaman membangun sistem perbankan. Nah, jadi kami bawa sistem perbankan yang kami bangun itu ke koperasi. Ditambah dengan pemakaian teknologi yang tersedia. Kita sudah masuk ke web 3.0 ya, 3.0. Nah, dengan web 3.0 itu gitu ya, kita sudah bisa melakukan banyak inovasi gitu. Nah, itu yang kami pakai. Sekarang kita kenal ada teknologi cloud. Cloud sudah sangat mature, akhirnya kita bawa dengan teknologi cloud, koperasi bisa menggunakan aplikasi digital ini persis seperti aplikasi perbankan, mempunyai fitur-fitur kekinian perbankan dengan biaya murah. Yang tadinya dipikir oleh para penggiat koperasi itu akan sangat mahal, kami bisa bawa dengan sangat murah. Nah, kami mulai dari mana? Tadi Pak James juga sudah mengatakan bahwa basic bisnis dari koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam. Nah, kami mulai dari situ. Kenapa koperasi simpan pinjam itu sebenarnya adalah bank, gitu ya, persis seperti bank. Karena koperasi itu pasti bisa menggalang dana anggotanya untuk dipakai bersama-sama mensejahterakan anggotanya, gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan koperasi simpan pinjam di Indonesia? Ternyata banyak sekali koperasi simpan pinjam yang nggak berjalan, yang akhirnya hanya menjadi koperasi pinjam, tidak nyimpan. Pinjam dulu, insya Allah simpan. Nah, yang terjadi begitu. Saya dengar juga dari beberapa pegiat koperasi, jadi anggotanya itu lebih bertanya bagaimana saya mau pinjam, bukan bagaimana saya mau simpan. Nah, ini kita analisa. Kita berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenkop tahun 2018,
Di situ kami lihat bahwa waktu itu ditanyakan apa yang harus ada di koperasi sehingga Bapak Ibu mau menabung di koperasi. Jawaban mereka apa Pak? 95% lebih menyatakan kalau koperasi saya punya ATM, saya bersedia menabung di koperasi saya. Nah, arti ATM di sini kita perluas nih. Bukan hanya ATM sebenarnya maksud mereka. Jadi anggota koperasi akan sangat bersedia menabung di koperasinya jika mereka bisa mengakses dananya kapanpun, dimanapun secara real time. Bisa cek saldonya kapanpun, dimanapun, bisa transfer kemanapun mereka mau, bisa tarik tunai dimanapun, kapanpun mereka perlu, gitu ya. Bisa beli ini itu, bisa bayar ini itu. Nah, mereka dapatkan itu dari mana Bapak Ibu? Dari bank, bukan dari koperasi. Nah, kedepannya juga kita akan menghadapi cashless society. Saya tanyakan ke anggota koperasi, Bapak Ibu, jika cashless society terjadi saat ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jawaban mereka, saya pakai mobile banking saya pakai OVO, saya pakai GoPay, saya pakai Dana. Nggak ada satupun yang bilang saya pakai aplikasi koperasi saya. Ini sangat memprihatinkan. Artinya, kalau benar cashless society itu terjadi saat ini, anggota koperasi akan meninggalkan koperasinya. Nah, jadi kami bawa aplikasi ini ke koperasi, kami jawab kebutuhan anggota koperasi itu dengan sistem perbankan, kami bawa ke koperasi persis seperti yang bank punya. Bisa next Pak, slide-nya. Next lagi. Nah, jadi kami bangun sistem yang namanya kota. Ini sebagai sosialisasi juga untuk anggota Kopostra ya. Jadi apa sih benefit nanti yang didapat oleh anggota gitu ya di Kopostra. Jadi ini yang kami kerjasamakan dengan Kopostra. Kami bangun aplikasi ini berdasarkan 3 modul. Yang pertama adalah kota untuk anggota koperasi. Untuk pengurus koperasi, ini persis seperti core banking yang ada di bank-bank, gitu ya. Para staff bank akan pakai aplikasi core banking. Nah, di sini pengurus koperasi, dalam hal ini misalnya Kopostra, pengurus Kopostra akan pakai kota untuk koperasi ini. Jadi nanti ada pengurus sesuai role-nya masing-masing akan punya tampilan di aplikasi ini sesuai role-nya. Misalnya ada yang sebagai customer service, ada yang sebagai teller, ada yang sebagai surveyor, community credit, dan lain-lain. Kemudian kami bangun yang nggak kalah penting tadi, menjawab kebutuhan anggota koperasi adalah mereka ingin bertransaksi digital. Kami bangun kota untuk anggota koperasi. Nah, kami buat tampilannya itu menarik. Semua feature yang ada di mobile banking ada di sini, gitu ya. Pengalamannya, rasa pakainya sama persis seperti mobile banking. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah terbiasa pakai mobile banking, gitu. Ini bukan sesuatu hal yang sulit, gitu ya. Meskipun baby boomers, gitu ya. Saya yakin kita semua sudah adaptif, beradaptasi dengan teknologi ini. Nah, di sini kami masukkan semua feature tadi, bisa transfer ke bank manapun dari simpanan sukarela anggota, jadi dari simpanan Bapak di Kopostra bukan di bank, bisa transfer ke bank manapun, gitu ya. Bisa ke Postpay juga. Kemudian bisa tarik tunai dimanapun. Saat ini kami bekerja sama dengan Bank BNI, artinya 18.000 ATM BNI seluruh Indonesia itu menjadi ATM Kopostra. Kedepannya bisa di Indomaret dan di Alfamart, gitu. Kemudian bisa melakukan transaksi PPOB juga, gitu ya. Jadi apa yang bisa dibayarkan melalui mobile banking bisa dibayar dan dibeli juga melalui kota mobile ini, gitu. Bisa mengajukan pinjaman melalui kota mobile ini. Ini menjawab kebutuhan di saat kita di pandemi ini sudah tidak bisa lagi new normal ya, sudah tidak bisa lagi setiap saat bertemu, tapi lebih baik dilakukan melalui online, gitu. Dan kami bangun satu lagi adalah aplikasi kota untuk laporan ke Kementerian Koperasi. Ini menjawab kebutuhan pengurus di mana mereka kesulitan untuk melakukan pelaporan ke koperasi. Ada koperasi yang 1 tahun laporannya nggak jadi-jadi. Akhirnya mereka harus ada
konsultan segala macam gitu ya. Dengan aplikasi Kota ini, just one click away, laporannya keluar, pasti diterima. Karena engine dari aplikasi kami adalah engine yang dibangun khusus memang untuk marwahnya koperasi sesuai dengan compliance Kementerian Koperasi Indonesia. Gitu. Bisa next? Mungkin nextnya kita putar video saja. Jadi biar saya nggak terlalu banyak menjelaskan, bisa dilihat langsung. Video ini sudah diputar di awal, tapi mungkin banyak Bapak Ibu yang belum menyaksikan. Mari kita sama-sama saksikan. Kota, aplikasi koperasi online, terintegrasi, dan aman. Udah bukan zamannya berkoperasi yang bikin kita ribet sendiri. Kalau mau bertransaksi, harus repot dan antri lama. Pelayanannya pun ketinggalan zaman. Lupakan itu semua. Sekarang, koperasi sudah dilengkapi dengan teknologi terkini loh. Dan anggota koperasi juga dapat pelayanan yang serba modern dan canggih. Butuh informasi laporan keuangan koperasi yang gak bikin pusing? Butuh cara menyampaikan informasi dan edukasi kepada para anggota secara mudah dan cepat? Butuh cara mudah untuk memantau usaha koperasimu? Mau? Sekarang ada Kota yang hadir untuk koperasi di Indonesia. Dengan teknologi finansial berupa aplikasi pengelolaan keuangan koperasi berbasis cloud, yaitu Kota.id, yang menghasilkan catatan transaksi dan laporan keuangan secara akurat, terintegrasi, serta mudah digunakan oleh pengurus koperasi. Kota Mobile juga hadir untuk memberikan kemudahan bagi anggota koperasi dalam melakukan transaksi online sehari-hari, mulai dari beli pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, serta bisa transfer ke sesama anggota juga ke bank. Selain itu, bisa cek saldo secara real time, hingga pengajuan pinjaman yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Mau jajan tapi nggak bawa uang cash? Tenang, Kota Mobile dilengkapi dengan fitur kekinian seperti QRIS, juga virtual account sampai e-money. Mau tarik tunai tapi nggak sempet datang ke koperasi? Bisa. Pakai Kota Mobilemu di ATM tanpa kartu loh. Kota, berkoperasi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman. Satu kota untuk semua.